Shalom, selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan dengan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah menyertai kami pada hari ini. Kau siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menjemput Pastor Susanti untuk berkhutbah. Shalom dan selamat pagi sekali lagi saudara-saudari. Kita bertemu lagi dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teks firman Tuhan yang kita renungkan diambil daripada Galatia bab kelima ayat 16 sampai ayat 26. Yang berkata, inilah maksudku, biarlah roh Allah memimpin hidup kamu dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia.
Hal itu demikian karena keinginan manusia bertentangan dengan keinginan roh Allah. Dan keinginan roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling bermusuhan sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi jika roh Allah memimpin kamu, kamu tidak dikuasai oleh Taurat. Keinginan tabiat manusia nyata dalam semua perbuatan lucah, cabul, lucah, dan tidak senonoh. Dalam penyembahan berhala dan penggunaan ilmu sihir. Orang bermusuhan dan berkelahi. Mereka cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri. Mereka berpecah dan berpihak-pihak. Mereka iri hati, suka mabuk, berpesta liar, dan sebagainya. Aku memperingatkan kamu sekarang sebagaimana aku telah memperingatkan kamu dahulu. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak akan menikmati pemerintahan Allah. Sebaliknya, inilah hasilnya jika orang dipimpin oleh roh Allah. Mereka saling mengasihi, bersukacita, hidup rukun, sabar, berbudi, baik hati, setia, rendah hati, dan dapat mengawal diri. Tidak ada hukum yang melarang perkara-perkara seperti itu. Demikianlah orang yang menjadi milik Kristus Yesus sudah mematikan tabiat manusia dengan segala nafsu dan keinginannya. Roh Allah telah memberikan hidup baru kepada kita. Oleh itu dia juga harus menguasai hidup kita. Kita tidak boleh menjadi sombong atau saling menyakiti hati ataupun iri hati terhadap satu sama lain. Saudara-saudari, daripada ayat ini Paulus dia menulis kepada jemaah di Galatia. Karena mereka disesatkan oleh ajaran yang salah. Surat ini supaya mereka taat semula kepada ajaran yang benar. Dan Paulus memberitahu bukan mematuhi hukum Taurat, yaitu peraturan yang penting. Tetapi apa yang penting adalah kepercayaan kepada Kristus. Dengan percaya kepada Yesus, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi baik. Dahulu hubungan putus karena dosa, tetapi dengan percaya kepada Tuhan, hubungan itu sudah dipulihkan. Putuskan hubungan dengan dosa dan bersambung kepada Yesus dengan percaya kepadanya. Saudara-saudari, apa cara hidup yang perlu diputuskan dalam ayat ini? Apa cara hidup yang perlu kita disconnect? Yaitu jelas sekali Paulus menyatakan perbuatan cabul, lucah, tidak senonoh dalam penyembahan berhala, dalam ilmu sihir, bermusuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, mementingkan diri sendiri, berpecah-pecah, berpihak-pihak, iri hati, suka mabuk, pesta liar, dan sebagainya, saudara-saudari. Inilah cara hidup yang perlu kita putuskan, yang perlu kita disconnect. Dan cara hidup yang bagaimana yang perlu kita reconnect. Cara hidup yang bagaimana yang kita perlu sambungkan, yang perlu kita jalani. Yaitu dengan mengasihi, saling mengasihi. Saling mengasihi ini berarti dua pihak. Saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya. Sama-sama mengasihi, saling mengasihi. Bersukacita, hidup rukun, sabar, berbudi, baik hati, setia, rendah hati, dan dapat mengawal diri. Saudara-saudari, seperti ilustrasi kabel ataupun wayar, kabel. Seperti pada waktu kita disconnect, yaitu pada saat kita cabut plug. Okay? Memang tak dapat connect kepada tenaga elektrik apabila kita menyabut sesebuah plug. Cabut dahulu plug tersebut dan sambung plug tidak dapat dibuat pada masa yang sama, pada tempat yang sama. Perlu cabut dulu plug tersebut, kemudian sambung lagi, pergi plug yang satu lagi. Begitu juga dengan keadaan ini, yaitu putuskan, disconnect dahulu cara hidup yang lama, kemudian reconnect dengan cara hidup yang baru di dalam Tuhan, dengan saling mengasihi, bersukacita, dan seterusnya. Saudara-saudari, ini daripada bahagian ini kita melihat bahwa keinginan manusia itu bertentangan dengan keinginan roh Allah. Saling bermusuhan, tak dapat bersama-sama. Cahaya dan kegelapan tidak dapat bersama. Kalau ada cahaya
gelap akan hilang. Kalau cahaya padam, gelap akan datang. Begitulah keadaan kehidupan kita. Kita perlu disconnect, kita perlu padamkan cara-cara hidup yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kita perlu reconnect, yaitu sambungkan hidup kita dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Kita semua sudah menjadi milik Yesus. Sudah mematikan tabiat manusia dengan segala nafsu dan segala keinginan. Saudara-saudari, mari kita fikir dan renungkan sejenak. Apa tabiat yang belum kita disconnect daripada hidup kita? Apa tabiat yang belum kita putuskan taliannya daripada hidup kita, yang masih lagi bersambung dengan hidup kita? Dan ketika kita memutuskan tabiat-tabiat cara hidup yang lama daripada hidup kita, saya mau tanya, adakah kita sambungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus? Jika belum, putuskan hubungan dengan dunia ini dan sambungkanlah hidup kita dengan Yesus mulai pada saat ini. Saudara-saudari, serahkan tabiat lama kita kepada Tuhan, supaya dengan kuasa Tuhan dapat membantu kita lepas daripada cengkaman cara hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudari, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, bantulah kami untuk memutuskan rantaian cara hidup kami yang lama, yang ada dalam hidup kami pada saat ini. Engkau Tuhan lebih tahu. Dan kami berdoa, kami mohon dan minta, pada saat ini kami mahu dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh berserah kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyambungkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau putuskan hubungan kami dengan dunia ini, dan kami mau jalinkan hubungan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mari pada saat ini Tuhan, masuklah dalam hidup kami, bertaktalah dalam hidup kami, dan bekerjalah dalam hidup kami untuk membantu kami melepaskan dan memutuskan setiap ikatan cara hidup kami yang lama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu lagi kita pada keesokan harinya.